Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yamada, NIM 5020343001. Saya dari Prodi Tata Busana kelas C, Universitas Negeri Medan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mini riset rekayasa ide dan proyek mata kuliah pelayanan prima, di mana dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rasita Purba MKes. Tinjauan pustaka dalam mini riset rekayasa ide tersebut yaitu yang pertama, pengertian pelayanan prima, konsep dasar pelayanan prima, masalah yang sering terjadi pada pelayanan prima, rekayasa ide, dan cara mengatasi permasalahan pada pelayanan prima, dan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara Pelayanan prima adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata yang melibatkan usaha-usaha manusia menggunakan peralatan. Esensi pelayanan adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan, interaksi, aktivitas penting untuk menyampaikan jasa kepada pelanggan, di mana dalam penyampaian ini terdapat tujuan menghasilkan keuntungan. Latar belakang pembuatan pelayanan prima itu membangun budaya pelayanan dalam suatu perusahaan adalah pekerjaan besar. Pekerjaan ini melibatkan setiap orang dalam organisasi, di mana diharapkan mereka bukan sekedar bekerja, akan tetapi juga mau melibatkan perasaan, pikiran, serta mengembangkan perilaku. Tanpa hal tersebut, sulit dikembangkan adanya budaya pelayanan prima atau excellent service. Peningkatan terus-menerus atau continuous improvement harus selalu diasah agar pelayanan terhadap pelanggan pun meningkat dari waktu ke waktu. Peran orang tua atau karyawan dalam suatu organisasi menentukan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Apabila mutu pelayanan meningkat, dampak pada perusahaan secara menyeluruh akan dapat dirasakan pula oleh para karyawannya. Servis ini dirancang untuk membantu para karyawan dalam merubah tingkah laku dan perilakunya ke arah perubahan yang diinginkan, khususnya dalam pelayanan, persaingan, baik sesama industri maupun komplemennya. Juga merupakan faktor kunci yang menjadi servis semakin diperhitungkan. Yang selanjutnya itu konsep dasar pelayanan prima. Yang pertama, sikap. Hal pertama yang harus dimiliki untuk memberikan pelayanan terbaik dan prima adalah sikap yang baik. Yang dimaksud sikap yang baik dalam hal ini cukup luas, tapi bisa dimulai dari menjadi rapi, ramah, dan perhatian. Ketiga, sikap tersebut dapat membuat pelanggan menjadi nyaman dan senang sehingga berpeluang untuk kembali lagi. Yang kedua, perhatian. Seperti halnya wanita, para pelanggan juga senang jika mendapatkan perhatian dari para pegawainya. Oleh karena itu, ketika ada pelanggan datang, berikanlah perhatian yang kecil seperti memberikan sapaan hangat dan senyuman. Bentuk perhatian kecil seperti ini akan membuat pelanggan diperhatikan dan diterima dengan hangat. Yang ketiga itu tindakan. Konsep terakhir yang perlu diperhatikan dalam pelayanan prima adalah tindakan. Konsep ini berhubungan dengan dua konsep sebelumnya, di mana sikap dan perhatian harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan nyata. Salah satu contoh simpel tindakan yang menunjukkan sikap baik serta perhatian kepada pelanggan adalah membukakan pintu ketika ada pelanggan ingin masuk atau keluar. Yang selanjutnya itu penampilan. Pelayanan yang baik tidak hanya bisa ditunjukkan melalui sikap maupun juga bisa dari penampilan. Penampilan bisa dinilai dari dua hal, yaitu penampilan luar seperti penampilan non-fisik seperti gaya berbicara. Untuk memberikan penampilan fisik yang baik, berikanlah seragam agar semua pegawai dapat terlihat seragam dan enak dipandang. Yang keenam yaitu bertanggung jawab. Setiap pegawai harus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Ketika pegawai bertanggung jawab, maka tugas yang dijalankan akan berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Yang selanjutnya, masalah yang sering terjadi pada pelayanan prima. Salah satu hal yang terjadi pada pelayanan prima yaitu menyangkut beberapa aspek, yaitu pertama, hubungan dengan pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan adalah salah satu cara agar pelanggan mempercayai kita. Jika pelanggan telah mempercayai kita, maka dipastikan pelanggan akan menerima apa yang kita tawarkan. Yang selanjutnya, cara atau sikap berpikir. Berperilaku terhadap pelanggan. Sikap dan perilaku kita saat melayani pelanggan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jika kita tidak memberikan sapaan yang baik, maka pelanggan akan merasa tidak enak. Yang selanjutnya, cara pengakhiran dalam berpikir. Terkadang pelayanan sangat melihat pelanggan yang banyak bertanya, pelayan akan langsung berpikir bahwa pelanggan tersebut tidak akan membeli. Dalam hal tersebut yang akan membuat pelayan tidak memberikan pelayanan yang baik. Yang selanjutnya itu skala prioritas. Masalah ini yang paling sering muncul pada pelayanan, di mana saat pelanggan datang ke suatu toko, ada pelayan yang acuh tak acuh dan tidak memperhatikan siapa yang dahulu datang dan siapa yang terakhir. Terkadang pelayan tersebut tidak lebih mendahulukan pelanggan yang baru datang, sedangkan pelanggan yang sudah lama menunggu tidak dilayani.
Yang selanjutnya, sikap tidak saling menguntungkan. Dalam suatu perusahaan akan selalu ada pelayan yang akan menaikkan harga dari produk perusahaan sehingga pelanggan tidak jadi membeli karena terlalu mahal, padahal harganya masih standar. Akan tetapi pelayanan ingin mendapat keuntungan dengan menambahi harga produk. Akhirnya yang terjadi, pelanggan tidak jadi membeli. Tidak mengerti sikap pelanggan dan apa yang dibutuhkan pelanggan. Jika kita tidak tahu sikap dan kebutuhan pelanggan, maka kita tidak akan mengerti menjelaskan apa yang diperlukan pelanggan, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik, dan pelanggan tidak akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu rekayasa ide atau cara mengatasi permasalahan pada pelayanan. Yang pertama itu berpikir, bersikap, dan perilaku positif. Jika kita positif, maka lingkungan kita akan menjadi positif. Miliki sikap positif, maka auramu akan menjadi positif. Yang kedua itu melakukan 7 kebiasaan efektif. Yang ketiga bersifat proaktif, berani mengambil tanggung jawab, dan belum ada saat pelanggan banyak bertanya tentang produk kita, sebaiknya kita melayani dengan baik karena ada tipe pelanggan yang banyak bertanya. Mari kita bersikap mengakhiri dalam pikirannya, yakin dan bayangkan bahwa orang tersebut akan membeli produk kita, sehingga sebagai penjual melaksanakan tugas dengan baik dengan memberikan informasi dengan sukacita dan dengan selengkap mungkin. Yang selanjutnya, dahulukan yang harus didahulukan atau skala prioritas. Jika ada yang sudah hampir closing atau tertarik dengan produk kita, maka dahulukan. Jangan dahulukan yang baru datang. Di sini dituntut perhatian kita terhadap pelanggan. Kita harus memperhatikan pelanggan, siapa yang harus lebih dahulu dilayani. Yang kelima itu berpikir menang-menang. Berpikirlah sama-sama menang dan sama-sama menguntungkan. Jangan terlalu mengambil keuntungan dengan nilai besar. Buatlah harga standar. Biarkan pelanggan membuat penawaran dan coba menerima penawaran tersebut tanpa merugikan perusahaan. Yang selanjutnya, berusaha mengerti terlebih dahulu keinginan pelanggan dan tipe dari pelanggan tersebut, supaya kita lebih mudah memberikan apa yang pelanggan tersebut butuhkan. Maka dari itu pelanggan akan merasa dihargai dan dipedulikan, sehingga menarik minat untuk membeli barang atau produk yang kita tawarkan. Yang ketujuh, wujudkan sinergi, buatlah mitra dengan pelanggan. Yang kedelapan, asal gergaji, jangan berhenti belajar, teruslah belajar, ambil pelajaran dari setiap klien yang datang untuk mengetahui apa yang klien inginkan. Jika kita memenuhi syarat tersebut, maka akan tercipta komunikasi yang baik dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, cara memberikan pelayanan terbaik atas dasar konsep pelayanan prima berdasarkan konsep A3 adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan sikap, attitude atau perhatian, attention atau tindakan, dan action atau tindakan. Menurut Sweety, 3 konsep dasar A3 yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelayanan prima yaitu: yang pertama, pelayanan prima berdasarkan konsep sikap atau attitude. Sikap adalah kumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku secara relatif berlangsung lama dan ditujukan kepada orang, ide, objek, dan kelompok orang tertentu. Sikap yang diharapkan berdasarkan konsep pelayanan prima adalah sebagai berikut. Sikap pelayanan prima berarti mempunyai rasa kebanggaan terhadap pekerjaan, memiliki pengabdian yang besar terhadap pekerjaan, senantiasa menjaga martabat dan nama baik perusahaan. Sikap pelayanan prima adalah benar atau salah tetap perusahaan saya. Jika Anda menjadi karyawan suatu perusahaan, jika Anda akan menggambarkan perusahaan Anda akan mewakili citra perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian atau attention. Salah satu kunci keberhasilan dalam mengelola usaha perusahaan adalah terletak pada bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan pelanggannya. Perhatikan attention adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu karena ada dorongan dari hati untuk memenuhi kebutuhan. Konsep perhatian ditunjukkan untuk memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan yang dapat digunakan sebagai daya tarik agar pelanggan merasa senang, puas, dan loyal terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan menyangkut yang pertama, mengucap salam pembuka percakapan. Yang kedua, menanyakan keinginan pelanggan, mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan, melayani pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah, menempatkan kepentingan pelanggan pada nomor pertama. Pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian mencakup 3 prinsip pokok, yaitu mendengarkan, mengamati, dan mencurahkan. Yang ketiga, pelayanan prima berdasarkan konsep atau tindakan atau action. Melaksanakan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan atau action terdiri atas 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua, mencatat kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menegaskan kembali kebutuhan pelanggan. Yang keempat, mewujudkan kembali pelanggan. Yang kelima, pernyataan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Yang kelima, saya akan membahas survei mini riset saya yang ada di toko jual alat jahit di Pasar Sukarame. Wawancara yang saya gunakan itu dengan teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi. Melalui teknis ini, penulis berkomunikasi secara langsung
dengan toko penjual alat jahit berserta tempat jahit yang berlokasi di Sukarame. Di mana lokasi survei yaitu toko alat jahit dan tempat jahit Sukarame hari tanggal 24 April 2021 waktu pukul 12 sampai selesai. Teknik pengambilan data yaitu observasi. Barang dan jasa yang dipasarkan yaitu peralatan busana, bahan kain, mengobras dan jahit gulung, menerima tempahan jilbab, menerima permak baju dan celana. Hasil dan pembahasan dilihat dari aspek pelayanan, toko ini cukup memberikan pelayanan yang baik dan prima. Alasan saya karena mereka mempunyai beberapa karyawan sehingga memberikan pelayanan dengan pelanggan yang membutuhkan informasi yang lebih tentang suatu produk, mereka langsung menjelaskan sedetail mungkin. Dilihat dari kualitas produk yang dijual sama seperti toko lain, toko ini cukup lengkap dan terkadang ada barang toko ini yang kehabisan stok. Dilihat dari segi harga, toko ini cukup ekonomis dan terjangkau, harga barangnya masih standar dan toko tersebut menerima penawaran dari pelanggan. Dilihat dari emosional pelayanan, pelanggan cukup luas dengan layanan dari toko ini, sikap dan ramah dan perhatian kepada pelanggan. Akan tetapi, satu yang tidak baik, pelayanan ini tidak cekatan dan tidak terlalu aktif saat kita memberikan tempahan jahit pinggir dan obras. Akan tetapi, hasilnya sangat bagus. Dapat kita lihat pada gambar hasil daripada jahit gulung di tempat tempahan jahit gulung di Sukarame tersebut. Dilihat dari aspek kenyamanan tempat, toko ini termasuk toko yang besar, akan tetapi terlihat sempit karena barang banyak tidak tersusun dengan rapi. Dapat kita lihat pada gambar tentang lokasi daripada toko tersebut sangat tidak enak dilihat, dan juga saat di lantainya dapat terlihat banyak jarum pentul yang berserakan dan tidak tertata dengan rapi. Selanjutnya, saat kita ingin membeli atau memerlukan jasa obras jahit gulung, di toko ini tidak menyediakan tempat duduk. Pelanggan yang ingin memerlukan pelayanan dari toko ini yaitu selalu berdiri dan tidak ada tempat untuk duduk untuk menunggu pesanan kita selesai. Dengan tempat yang sempit, maka pelanggan di toko ini berdesak-desakan saat menunggu pesanannya selesai. Dapat kita lihat pada gambar saat seseorang berdiri saat menunggu menunggu pesanan dia selesai. Dari permasalahan yang sering terjadi pada pelayanan prima di atas, maka saya membuat proyek untuk membantu penanganan masalah tersebut. Di mana proyek yang saya buat yang itu permasalahan pertama yaitu tentang kebersihan tempat. Dalam permasalahan ini saya membuat tatahan pentul. Dapat kita lihat tadi dengan permasalahan yang ada pada pelayanan prima, di mana pentul yang selalu berserakan di lantai sehingga dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Maka di sini saya membuat proyek saya yaitu tatahan pentul supaya ada tempat pentul dan tidak berserakan lagi. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah kebersihan pada meja kasir ataupun meja obras dan jahit gulungnya. Di sini saya membuat kemoceng yang dari tali rapia. Dapat kita lihat pada gambar kemoceng yang bisa mengatasi kebersihan pada toko tersebut. Yang selanjutnya, saya menyarankan kepada usaha tersebut untuk membuat kursi atau tempat duduk untuk mendukung kenyamanan pelanggan, sehingga setiap pelanggan yang datang ke tempat tersebut dapat duduk dengan tenang dan juga mendapat kenyamanan, dan biarpun pelanggan tersebut menunggu lama, akan tetapi dia tidak merasakan kelamaan dia menunggu karena dia merasa nyaman karena diberikan tempat untuk dia beristirahat ataupun tempat dia untuk menunggu pesanannya sampai selesai. Baiklah, cukup sekian hasil dari mini riset rekayasa ide dan proyek yang bisa saya presentasikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf jika ada dalam penjelasan saya ada kata yang tidak berkenan atau kata yang menyinggung. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata terima kasih dan selamat sore.